Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang akan maju di 2024. Sudah ada beberapa nama yang sudah muncul di publik teman-teman dan mendapat dukungan banyak pihak. Antara lain ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Namun demikian, seluruh partai politik hari ini belum mengumumkan siapa yang akan diusung untuk maju di 2024. Dan ini hanya masih berupa wacana, usulan beberapa kandidat calon presiden ini akan maju di 2024. Seperti contohnya Pak Anies Baswedan, teman-teman. Anies Baswedan kemarin direkomendasikan dari Partai Nasdem. Karena sesuai dengan hasil Rakernas, Partai Nasdem ini mengusulkan 3 nama. Dan dari 3 nama itu akan dipilih oleh Surya Paloh 1 nama. Dan 1 nama ini yang belum ditentukan oleh pihak Surya Paloh. Dan Surya Paloh mengatakan akan mengumumkan 1 nama itu setelah terjadi koalisi. Di antaranya adalah koalisi Partai Nasdem itu sendiri. Apakah nanti berkoalisi dengan PKS, kemudian berkoalisi dengan Demokrat dan Nasdem. Ini yang belum ada kesepakatan di antara 3 partai. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, chemistry dari 3 partai ini cenderung untuk melakukan koalisi. Namun demikian, belum ada pengumuman kapan koalisi ini terbentuk. Nah teman-teman, ada soal lain terkait Pak Anies Baswedan. Ini Pak Anies ada yang mengusulkan dari P3 Jawa Timur. Ini mengusulkan Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Padahal P3 ini masuk dalam koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana koalisi ini ada Golkar, ada PAN, ada P3. Nah, ini menjadi pertanyaan kita teman-teman. Padahal suara di KIB kemarin muncul sebuah nama calon presiden, yaitu Ganjar dan Erlangga Hartarto. Jadi Ganjar Erlangga ini kemarin yang ada wacana dari KIB. Demikian juga kalau kita melihat platform koalisi KIB itu akan meneruskan program-program dari Pak Jokowi. Nah, kalau program dari Pak Jokowi yang lebih mendekati adalah Ganjar Pranowo. Sementara P3 Jawa Timur ini mengusulkan pasangan Anies dan Khofifah. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik Jatim. P3 Jatim usulkan Anies hingga Khofifah jadi capres. Begini respon DPP. DPW P3 Jatim mengusulkan sejumlah nama sebagai calon presiden ke DPP. 2 nama diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi mengungkapkan pihaknya belum menggodok 1 nama pun untuk capres termasuk Anies dan Khofifah. Kami belum bahas nama-nama itu, Anies Khofifah, kata Arwani usai menutup acara workshop Political Marketing Jalan Pulang Menuju Ka'bah yang digelar DPW P3 Jatim di Surabaya Sabtu 16 Juli 2022. Arwani mengungkapkan soal urusan DPW terkait nama-nama calon presiden ke DPP akan dibuatkan dalam wadah rapat pimpinan nasional Rapimnas. Untuk saat ini, P3 belum fokus soal usulan capres. Jadi kalau menggodok nama-nama calon presiden katanya ini akan membuat Rapimnas. Kalau kemarin ada Nasdem membuat Rakernas, kemudian pihak PDIP membuat Rakernas, tetapi kalau P3 namanya adalah Rapimnas, yang intinya adalah menggodok nama-nama calon presiden yang diusulkan oleh anggota P3. Lebih lanjut, anggota DPR RI ini menjelaskan P3 saat ini juga fokus bersinergi dengan Golkar dan PAN dalam wadah Koalisi Indonesia Bersatu KIB. KIB solid bagus. Kami akan membahas kembali tahapan berikutnya pada waktunya. Soal capres belum mengerucut, tegasnya.
Dirinya menyampaikan tugas kader P3 saat ini adalah mempersiapkan verifikasi partai politik. Selain itu, juga membedah daerah pemilih untuk meningkatkan kursi P3 utamanya di Jawa Timur. Yang pertama, bedah dapil. Ikhtiar kami untuk ingin P3, para kader P3 dan caleg P3 nanti siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk ikut mensukseskan seluruh tahapan pemilu 2024. Katanya, saya memberi target P3 Jatim meraih 8 kursi DPR RI dan 14 kursi DPRD Jatim pada Pileg 2024 mendatang, sambungnya. Sementara itu, Ketua DPW P3 Jatim Munjidah Wahab mengatakan, pihaknya menargetkan 1 dapil 1 kursi untuk Pileg 2024 di Jawa Timur. Paling tidak 1 dapil 1 kursi, tandasnya. Sebelumnya diketahui Wakil Ketua DPW P3 Jatim Mujahid Ansori mengatakan ada sejumlah nama capres yang digodok DPW P3 Jatim untuk diusulkan ke pusat. Memang kami sempat menggodok 2 nama itu ya, bahkan sebelum KIB ada. Sampai hari ini grassroots menginginkan 2 nama itu, Bu Khofifah dan Pak Anies yang paling ramai dibahas dan diinginkan akar rumput, kata Mujahid Ansori Jumat 10 Juli 2022. Ini menarik teman-teman dari P3. Jadi kalau P3 DPW Jatim ini menginginkan pasangan Anies dan Khofifah untuk maju di 2024. Ini usulan suara dari grassroots, dari bawah. Kalau partai politik ini tidak mampu menangkap aspirasi dari anggotanya, saya khawatir partai tersebut tidak bisa masuk ke Senayan alias di bawah threshold-nya 4%. Dan ini akan merugikan partai tersebut kalau tidak mampu menangkap aspirasi dari anggotanya, termasuk P3 ini teman-teman. Karena P3 kemarin dalam koalisi KIB ini suaranya banyak akan mengusung Ganjar dan Erlangga Hartarto. Itu suara dari KIB, sementara P3 itu juga bagian dari KIB. Nah, ini akan menjadi split, akan menjadi masalah jika ngotot DPP itu mengusulkan Ganjar dan Erlangga untuk maju di 2024. Padahal grassroots-nya, akar rumputnya menginginkan Anies Khofifah. Paling tidak Anies lah ini ditampung kemudian digodok oleh P3 dan diusulkan dalam KIB, bukan mengusulkan orang yang tidak menjadi bagian aspirasi dari P3. Itu kalau kita melihat suara dari DPW P3 Jawa Timur menginginkan Anies Khofifah. Nah, sementara kalau kita melihat teman-teman suara grassroots dari PAN, Partai Amanat Nasional yang bergabung di KIB itu banyak juga yang menginginkan agar Anies ini diusung menjadi calon presiden. Lagi-lagi teman-teman, beberapa prediksi dari lembaga survei itu bahwa suara PAN nanti akan merosot di bawah 4%. Nah, kalau di bawah 4% maka dipastikan tidak bisa masuk ke Senayan. Dan di samping itu teman-teman, ada Pak Amin Rais yang mendirikan Partai Umat, dan ini menjadi bayang-bayang dari Partai Amanat Nasional. Jadi orang yang kecewa dengan PAN atau kader PAN yang kecewa dengan kepemimpinan dari Zulkifli Hasan ini sangat mungkin mengalihkan suaranya ke Partai Umat besutan Pak Amin Rais, karena Pak Amin Rais tidak berada di Partai Amanat Nasional. Nah, itu teman-teman, apalagi kalau salah memilih calon presiden, ini lebih fatal lagi PAN. Misalkan mengusulkan Ganjar Erlangga, karena di dalam KIB ini katanya solid teman-teman. Berarti kalau solid nanti ada usulan misalkan Ganjar Erlangga mendapatkan suara terbanyak dari KIB, ini berarti PAN akan mengikut. Kalau ini benar-benar solid teman-teman. Padahal suara anggota kader PAN ini menginginkan Pak Anies Baswedan. Lagi-lagi teman-teman akan menjadi blunder kalau misalkan nanti PAN juga mengusulkan yang bukan dari aspirasi anggotanya. Jadi itu teman-teman yang kita lihat dari PAN dan P3. Harus melihat suara, harus bisa menerima aspirasi dari anggotanya kalau tetap ingin eksis di 2024 yang akan datang. Karena warga
pendukung dari PAN atau P3 ini kan banyak yang menginginkan Pak Anies. Tetapi kalau aspirasi mereka tidak ditampung, tidak disalurkan, saya yakin banyak di antara mereka yang akan tidak memilih partai yang selama ini menjadi pilihannya di 2019. 2024 akan ganti partai dan memungkinkan ini P3 akan di bawah 4%, PAN di bawah 4% sesuai dengan beberapa hasil survei yang sudah berkembang selama ini. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.